Halo, selamat sore rekan-rekan. Dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas simfoni di balik angka, urgensi riset kualitatif dalam akuntansi. Coba kita bayangkan sejenak, pertandingan sepak bola legendaris, final Liga Champion 2025. PSG berhasil membantai AC Milan 5-0. Apa yang kita ingat? Apakah papan skor 5-0? Saya rasa tentu tidak. Yang kita ingat bagaimana strategi pelatih Louis menciptakan permainan yang hidup, bagaimana kerja sama tim terjalin. Di menit ke-12, Hakimi berhasil mencetak skor pertama. Lalu Desire berhasil menggandakan poin dengan tendangan spektakuler volinya. Lalu Quara berhasil di babak kedua mencetak skor yang sangat cantik dan terakhir ditutup dengan pesta skor dari Seni yang sangat memukau. Inilah hasil dari kerja sama tim. Di sini kita dapat melihat bagaimana seluruh tim bermain harmonis meskipun tanpa kehadiran Mbappe. Yang kita tahu Mbappe adalah sang bintang di PSG. Akhirnya memutuskan meninggalkan PSG pada akhir musim. Keputusan ini awalnya memunculkan kekhawatiran akan hilangnya sentral dalam serangan PSG. Namun justru dari kepergian sang bintang, PSG membuktikan diri sebagai tim yang tangguh, kolektif, dan penuh semangat juang. Mereka menjawab keraguan dengan penampilan yang sangat menakjubkan. 5-0 adalah skor terbesar sepanjang sejarah dalam final Liga Eropa tersebut. Ini adalah kisah di balik emosi, taktik, dan semangat kolektif yang tidak bisa hanya diukur dengan angka. Rekan-rekan sekalian, dalam dunia riset akuntansi di Indonesia, kita seringkali asik dengan menatap papan skor. Kita terpaku pada angka-angka rasio profitabilitas, tingkat utang, dan angka laba bersih. Ini semua adalah data kuantitatif. Apakah itu penting? Sangat penting. Tapi, apakah menceritakan segalanya? Saya rasa tentu tidak. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk menjadi komentator ahli dan analis strategis, bahkan menjadi bagian dari tim itu sendiri. Untuk itu kita membutuhkan pendekatan yang luar biasa, yaitu riset kualitatif. Bayangkan sebuah orkestra megah, not-not balok yang tersusun rapi seperti data kuantitatif, terstruktur dan dapat diukur. Namun, musik yang sesungguhnya lahir ketika sang konduktor mengangkat tonggaknya, menginterpretasikan setiap nada dan para musisi menuangkan emosi ke dalam melodi. Inilah yang disebut dengan riset kualitatif. Riset kualitatif memberikan jawaban atas apa tingkat profitabilitas perusahaan, apa hubungan antara tata kelola dan kinerja keuangan. Namun, riset kualitatif masuk lebih dalam untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana. Mengapa terjadi kepailitan pada perusahaan X? Bagaimana peran auditor internal dan top manajemen dalam memitigasi risiko tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus datang, melihat, dan merasakan, melakukan observasi secara langsung. Mungkin ada yang berpikir, riset kualitatif tidak objektif, sampelnya kecil. Namun apakah kita butuh menonton 1000 pertandingan untuk belajar tentang kepemimpinan? Kita cukup hanya menganalisis satu pertandingan. Seperti contoh di awal yaitu Liga Champion 2025. Untuk mendapatkan pelajaran berharga tentang kerjasama tim, semangat pantang menyerah, serta strategi yang matang dari sang pelatih, kita cukup menonton dari final Liga Champion ini. Riset kualitatif dan kuantitatif bukanlah lawan, melainkan pasangan duet yang sempurna. Angka memberikan kerangka, narasi memberikan jiwa. Sudah saatnya riset akuntansi di Indonesia tidak hanya menghasilkan papan skor yang dingin. Mari kita menjadi konduktor riset, masuk lebih dalam, mendengar simfoni yang dimainkan di setiap perusahaan, gali cerita di balik angka, makna di balik laporan, manusia di balik transaksi. Dengan memadukan kekuatan angka dan narasi, kita akan menghasilkan riset yang tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga berkontribusi untuk kebijakan yang lebih baik, yang lebih Indonesia. Sekian dari saya, rekan-rekan. Selamat sore.